Di SWL itu kalau kita panjangkan namanya extracorporeal shock wave lithotripsy. Jadi merupakan salah satu metode untuk mengatasi batu saluran kemih. Bisikin Raja, bincang asik bareng Raja. Baik dokter, selanjutnya kita akan memasuki sesi mitos atau fakta. Ya. Nah, mitos atau fakta yang pertama ya dok ya. Bener nggak sih dok, batu ginjal itu bikin sakit sepanjang waktu dan sepanjang waktunya itu pokoknya sebelum ada tindakan pengangkatan batu pokoknya bakal nyeri terus. Nah itu mitos atau fakta dok? Itu kalau batu ginjal bikin nyeri terus-terusan ya mitos sih ya. Karena kadang seperti saya sampaikan di awal tadi, batu ginjal itu tanpa keluhan apa-apa juga bisa ya. Batu ginjal sampai gede pun kita kadang nggak ngerasa nggak nyeri juga bisa ya. Jadi nyeri memang salah satu tujuan kita untuk terapi batu, tapi bukan satu-satunya ya. Kita itu tujuan untuk terapi batu itu apa? Adalah menyelamatkan fungsi ginjal itu sebenarnya ya, bukan mengatasi nyeri. Nyeri ya. Salah satunya nyeri, kita mengatasi batu itu kan mengurangi nyeri, kemudian mengurangi resiko infeksi, tapi yang paling penting adalah menjaga fungsi ginjal. Kadang orang ada batu ya, berobat tidak mau ditindak apa-apa, ketika kontrol yang kedua dia udah ngerasa enakan, ya emang dia nggak ngerasa nyeri ya, batunya masih ada, ya masih ada batunya ada di situ. Bahkan ke depan dia bisa membesar, bisa timbul infeksi ya, infeksi saluran kemih, bisa juga bahkan ke depan kalau dia iritasi terus ya, dia bisa timbul keganasan di saluran kemih kita gitu. Jadi tidak semua batu itu menghasilkan nyeri atau menimbulkan nyeri, enggak ya gitu. Mungkin balik lagi juga ke pain tolerance masing-masing pasien pasien ya. Tapi kalau batu sekali nyeri ya, apalagi batu yang di ureter ya, yang dia bikin sumbatan, wah nyerinya tuh nyeri banget ya, nyeri banget ya ketika dia nyumbat. Kenapa? Karena tubuh kita itu akan berusaha mengeluarkan batu itu ya. Jadi ada tabung, ureter itu kan sebuah tabung ya, sebuah tabung. Ketika dia ketutup sama batu, dia berusaha untuk mengeluarkan. Jadi dia meremas gitu ya. Untuk mengeluarkan batu itu dia akan meremas ya. Nah, ketika kita diremas itu rasanya ya luar biasa ya, dari pinggang keluar ke nyebar ke perut bagian depan ya, ke selangkangan atau ke lipat paha ya, disertai dengan mual, muntah, keringat dingin. Itu ketika dia timbul sumbatan itu. Jadi ya tidak semua batu bikin nyeri sih ya. Tapi ya nyeri salah satu gejala dari batu. Baik dokter, mitos atau fakta yang kedua ya dok ya. Benar nggak sih dok, batu ginjal itu terjadi karena kita itu banyak makan makanan yang asin-asin? Asin-asin fakta ya. Fakta. Jadi salah satu pencegahan dari batu ginjal adalah kita mengurangi konsumsi garam. Ya. Konsumsi garam itu juga, tapi bukan satu-satunya ya. Tadi makanya batu ginjal itu sebenarnya kan multifaktorial ya. Tidak hanya dari asin-asin aja ya. Bahkan asin-asin harus dibatasin, manis-manis pun ya, gula juga harus dibatasin ya. Kemudian makanan-makanan pembentuk batu ya, oksalat ya, kalsium ya, itu juga tetap harus terbatas ya, dalam jumlah yang wajar gitu. Jadi fakta ya sahabat Raja, kalau misalnya memang ada yang bilang kalau batu ginjal itu terjadi karena kita banyak konsumsi makan makanan yang asin-asin ya. Kemudian mitos atau fakta yang ketiga ya dok ya. Mitos atau fakta kalau batu ginjal ini hanya terjadi kepada orang-orang yang orang tua aja atau mungkin orang yang sudah lanjut usia atau gitu dok? Mitos ya, mitos ya. Jadi batu ginjal atau batu saluran kemih bisa terjadi pada anak-anak ya. Anak 1 tahun saya pernah melihat, saya pernah sudah menangani 1 tahun ada batu di ginjalnya ya.
Yang sering adalah batu di kandung genting juga untuk anak-anak, terutama anak-anak yang malnutrisi itu banyak batu di kandung gentingnya. Ya, jadi tidak semua batu ginjal itu penyakitnya orang tua, ya. Dari kecil sampai dewasa sampai orang tua pun bisa terjadi batu ginjal. Kembali lagi kepada mungkin gaya hidup ya dok. Ya, lifestyle ya. Baik. Untuk mitos atau fakta selanjutnya ya dok ya. Kalau batu ginjal, batu saluran kemih itu susah untuk diobati. Mitos. Ya kan bisa kita obatin. Ya, bisa kita obatin. Ya. Ada berbagai macam tadi, ya. Ada berbagai macam modalitasnya, dari mulai observasi, ya, dari pengobatan medikamentosa, ya, dari ESWL, kemudian URS, kemudian PCNL, RIRS, sampai operasi terbuka. Banyak sekali modalitas untuk mengatasi batu saluran kemih ini. Jadi ya mitos kalau batu ginjal atau batu saluran kemih ini nggak bisa diobatin, ya. Bisa diobatin. Di terapi ya maksudnya, ya. Di apa namanya? Ditangani ya. Ditanganin. Jadi diobatin itu bukan hanya, maksudnya bukan hanya dikasih obat, minum obat ya, enggak, tapi penanganannya ya, ada penanganan yang lebih lanjut. Iya, ada penanganan lebih lanjut. Kalau batunya udah besar ya diobatin, mau sampai minum obat berapapun ya nggak akan betah batu itu. Jadi sahabat rajak jangan khawatir, karena kita tahu zaman sekarang sudah modern, bahkan jadi ya kalau misalnya memang ada keluhan jangan lupa buat langsung konsultasi dengan Dr. Joko Anom di Rajak Hospital Purwakarta. Oke, dokter, mitos atau fakta yang terakhir ya, bahwa tindakan yang tadi kita sudah bahas ya dok ya, mengenai ESWL itu solusi yang tepat tidak dok untuk penanganan lebih lanjut dari batu ginjal dan ya, batu saluran kemih ini? ESWL ya? Iya. Mitos atau fakta ya? Jawabnya susah ini. Enggak, jadi tergantung dari batunya ya. Balik lagi depan tadi. Jadi ESWL itu bukan satu-satunya cara untuk mengatasi semua batu, tapi ini dia merupakan salah satu alternatif manajemen batu ya. Efektif atau tidak tergantung tadi ukuran batunya, ya, komposisi batunya, kekerasan batunya, posisi batunya ada di mana. Jadi kita tidak mengatakan ESWL lebih superior dibanding yang lain, tidak, ya. Tetapi ESWL merupakan terapi yang non invasif, ya. Artinya dia tidak ada pembedahan di tubuh pasien. Pasien tidak perlu dibius, pasien tidak perlu rawat inap, ya. Tapi apakah dia lebih unggul dibanding yang lain? Ya kita tidak bisa membandingkan, oh ini lebih unggul, ini enggak, ini unggul enggak, ya. Kalau di batu kita mengenal adanya namanya stone free rate, ya. Stone free rate itu tingkat kesuksesan batu itu hilang di saluran kemih kita. Untuk batu-batu di bawah, untuk batu ginjal ya, batu ginjal di bawah 10 mili, mungkin ESWL stone free rate-nya sekitar 83%, ya, 83% bisa hancur ya. Jadi nggak 100% ya, tapi 83%, artinya 83 orang itu akan hancur dibandingkan sisanya sih enggak ya, akan bersih. Kemudian kalau di ukuran di bawah 20 mili mungkin sekitar 70%, ya. 73 atau berapa ya, sekitar itulah, 70%-an tuh stone free rate dari ESWL untuk batu-batu yang kurang dari 20 mili. Jadi semakin besar ukurannya ya stone free rate-nya otomatis akan semakin rendah ya. Jadi ya tadi kita harus tepat milih ukuran batunya, posisi batunya, ya, kekerasan batunya, ya, itu yang jadi pedoman kita untuk melakukan tindakan. Oh ini ESWL, ini PCNL, ini RIRS, oh ini operasi open terbuka, seperti itu. Banyak ya dok ya. Banyak ya pemilihannya. Oke. Sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini, bisa berikan kiat-kiat nggak dok, biar kita tuh, biar sahabat rajak juga semuanya tidak sampai terjadi batu saluran kemih, batu ginjal.
kiat-kiatnya boleh Dok Ya, disampaikan oke. ke sahabat Rajak. Ya. Nah, baik sahabat Rajak, untuk kiat-kiat biar kita terhindar batu saluran kemih ya. Yang pertama adalah minum yang cukup ya, 2 sampai 3 liter per hari ya, air putih 2 sampai 3 liter per hari. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik ya. Berpengaruh gitu. Berpengaruh aktivitas fisik. Jadi olahraga yang teratur dan terukur ya. Olahraga yang teratur dan terukur ya. Aktivitas fisik, karena orang-orang yang obes, orang-orang yang sedentary life ya, yang dia banyak mager ya, itu cenderung terkena batu ginjal dibanding orang yang aktif. Kaum rebahan. Kaum rebahan dia cenderung terkena batu ginjal ya, dibanding orang yang aktif. Ya. Yang ketiga, kita harus menghindari makanan-makanan atau minuman-minuman yang berperan serta dalam pembentukan batu ya. Yang saya sebut di atas tadi ya, di depan tadi, yang tinggi garam, tinggi gula, kemudian mempunyai yang kadar oksalat tinggi ya, kalsium itu ya, kita dalam jumlah yang terbatas yang masih bisa ditolerir. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kontrol rutin ya. Jangan sampai lupa kita. Kadang sakit pinggang dikit. Wah, ini karena kemarin habis habis ikut zumba kayaknya. Jadinya pegel ini enggak ya. Jadi kalau misalkan nyeri pinggang, apalagi disertai dengan hematuri ya, pipis keluar darah ya, segera saja kontrol ya. Yang terakhir ya, banyak-banyak berdoa aja ya. Kita beli kesehatan. Baik, gitu. Dok? Terima kasih ya Dok ya, sudah menjelaskan secara lengkap, detail, juga pasti sahabat Rajak juga sangat bermanfaat untuk sahabat Rajak. Baik sahabat Rajak, untuk tindakan ESWL sudah bisa dilakukan di Rajak Hospital Purwakarta, khusus untuk pasien non-BPJS. Oke, dokter, terima kasih banyak untuk waktunya, sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk sahabat Rajak semuanya ya Dok ya. Baik, sahabat Rajak, jangan lupa untuk pantengin terus podcast Bincang Asik bareng Rajak. Tunggu kami dengan tema yang lebih seru dan menarik lainnya. Dokter, salam sehat, bye-bye. Rajak Hospital Purwakarta, rumah sakit terpercaya penuh cinta, fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.